Trotoar ini difungsikan buat siapa? Pejalan kaki atau pengguna motor sebenarnya, Mbak? Wow, anak-anak sama. Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan. Hai, ketemu lagi di Polistory. Jangan lupa ya bersenang-senanglah di akhir pekan sambil dengerin curhatan dari Sobat Polistory. Setiap pengendara punya cerita. Yuk kita dengerin ya. Halo Mbak, saya mau cerita pengalaman saya jalan di trotoar. Jadi setiap saya pulang kerja, trotoar di tempat kerjaan saya ini nih pasti dilewati motor-motor. Saya nih bingung, padahal itu kan trotoar itu kan punyanya hak pejalan kaki, kok malah dipakai motor. Motor itu kan udah ada jalannya sendiri. Waktu itu saya pernah Mbak negor, ngapain lewat sini, ini tuh bukan jalannya buat motor, ini tuh jalannya pejalan kaki. Saya malah di jalan gini, minggir mbak, saya mau lewat, saya buru-buru. Langsung gas Mbak, hampir aja saya keserempet. Saya ini bingung, ini nih trotoar ini nih difungsikan buat siapa? Pejalan kaki atau pengguna motor sebenarnya Mbak? Kamu bener. Fenomena teror oleh pengendara motor terhadap pejalan kaki di trotoar bukan kali pertama terjadi di Jakarta ataupun kota-kota lainnya. Volume kendaraan serta kondisi lalu lintas yang padat sering dijadikan tameng oleh para pengendara motor untuk mengambil ruang pejalan kaki. Padahal segala upaya sudah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pusat untuk membangun fasilitas pejalan kaki yang tidak dapat diganggu oleh pengguna kendaraan bermotor. Namun semua ini tentu tidak akan berhasil bila tidak ada kesadaran diri dari para pengguna jalan. Nah, Sobat Polistory, mengendarai kendaraan bermotor di trotoar itu dapat mengancam keselamatan pejalan kaki. Bisa kesenggol, serempet, ya kan? Sedangkan dalam pasal 284 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki atau pesepeda, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan dan denda paling banyak Rp500.000. Aku ada satu foto dari pebisnis terkenal dan yang memang udah warawiri di dunia entertainment. Kita lihat sama-sama yuk. Nyabu alias nyarap bubur sih sah-sah aja ya. Tapi yang jadi masalah, lokasi jualannya itu kenapa sih harus di atas trotoar? Udah gitu parkirnya juga di atas trotoar. Kita sebagai masyarakat juga nggak boleh mendukung. Nah, mas-mas yang jualan juga, ya jangan jualan di trotoar dong, ya nggak sih? Ya. Hal ini tuh nggak boleh terjadi dan nggak boleh ditiru ya Sobat Polistory. Cewek kalau udah sayang sama cowoknya, diajak kemana aja juga hayu. Cowok kalau udah sayang sama ceweknya nggak mungkin ngajak nongkrong di trotoar. Tapi kalau Pakai moge sikat. Sobat Polistory, kalian tahu nggak sih sebenarnya ada banyak sekali fasilitas penyandang disabilitas di jalan trotoar yang perlu banget kita ketahui. Sehingga nantinya kita dapat lebih mengerti akan semua fungsinya. Apa-apa aja sih fasilitas tersebut? Nah, yang pertama adalah guiding block. Pada dasarnya guiding block ini merupakan keramik ataupun ubin yang mempunyai desain khusus seperti garis-garis lurus ataupun bulatan-bulatan yang
yang sengaja diperuntukkan untuk membantu mengarahkan para pejalan kaki yang mempunyai kebutuhan khusus, terlebih untuk penyandang tunanetra. Nah, yang kedua adalah Dot Tactile Aluminium Core. Fungsi dari fasilitas penyandang disabilitas satu ini sebenarnya adalah untuk dapat mengarahkan penyandang tunanetra agar bisa lebih tepat dan terarah pada jalurnya. Nah, yang ketiga adalah Portal S. Fasilitas bagi penyandang disabilitas yang sedang diramaikan akhir-akhir ini adalah Portal S, di mana fasilitas ini diperuntukkan untuk bisa menghalangi para pengendara sepeda motor yang dapat membahayakan para pejalan kaki ketika berjalan di trotoar, terutama para penyandang disabilitas. Nah, yang terakhir adalah keramik difabel. Tak dapat dipungkiri jika beberapa jalur pedestrian ataupun trotoar saat ini sudah mengaplikasikan keramik difabel untuk para penyandang disabilitas, dan keramik itu sendiri biasanya dipasang dengan memanjang lurus untuk para penyandang tunanetra. Kalau tadi kita udah dengerin rekaman suara dan melihat satu foto, nah sekarang aku akan tunjukin satu video buat kalian. Wow, anak-anak sama gitu enak. Ya. Sebenarnya nggak boleh sih, tapi itu adalah ekspresi kemarahan dia. Itu kan hak pejalan kaki ya. Mundur nggak tuh? Ayo dong, masa kebalik sih? Malah jadi si bapak yang dinasihatin sama adiknya. Harusnya si bapak yang bisa memberikan edukasi kepada si adik. Memang ya, kedewasaan itu tidak dapat ditentukan oleh umur. Sobat Polistory, dengan kalian mengendarai kendaraan bermotor di trotoar, itu juga akan mengakibatkan gangguan pada fungsi fasilitas pejalan kaki. Dan ini juga bisa dipidana loh. Tertuang pada pasal 275 ayat 1, setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan denda paling banyak Rp250.000. Sebagian orang menganggap bahwa berjalan kaki bukanlah aktivitas yang menyenangkan. Padahal beberapa penelitian menunjukkan bahwa jalan kaki bisa memberikan banyak manfaat jika dilakukan secara rutin setidaknya 30 menit setiap hari. Tidak hanya untuk kesehatan fisik saja, tapi juga untuk kesehatan mental kita pastinya. Dan berikut ini adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama adalah menjaga kesehatan jantung. Dan yang kedua, menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah. Ketiga, mencegah diabetes tipe 2. Nah, yang keempat adalah menurunkan berat badan. Yang kelima, memperkuat daya tahan tubuh. Keenam, mengurangi stres. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mencegah osteoporosis. Caramu mengemudi adalah cerminan dirimu. Saya Bribtu Susi, sampai ketemu di next Polistory.